Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Doakan di tahun 2021 ini Wirismed lebih produktif dalam membuat video-video pembelajaran matematika. Langsung aja pada episode kali ini saya akan membahas tentang definit positif dan definit negatif. Yuk kita cek videonya. Definit positif dan definit negatif. Parabola punya dua kemungkinan gambar, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Parabola akan terbuka ke atas kalau A lebih dari 0. Sehingga kemungkinan gambarnya ada 3, yaitu seperti ini. Gambar yang pertama adalah A lebih dari 0 dan D lebih dari 0. D lebih dari 0 ini karena parabola memotong sumbu X di 2 titik. Berikutnya adalah parabola menyinggung sumbu X, sehingga di sini A-nya lebih dari 0 karena parabola terbuka ke atas, D sama dengan 0 karena parabola menyinggung sumbu X. Kemudian gambar yang ketiga, parabola tidak memotong ataupun menyinggung. Jadi tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Sehingga A lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Bentuk yang ketiga ini kita sebut definit positif. Yaitu nilai fungsi kuadrat selalu bernilai positif untuk sembarang nilai X. Kita sebutnya selalu bernilai positif. Perhatikan gambar, berapapun nilai X yang kita substitusi akan selalu menghasilkan nilai Y yang positif. Karena itu untuk definit positif, grafiknya akan selalu berada di atas sumbu X. Sehingga kita punya syarat definit positif, yaitu A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Berikutnya untuk parabola terbuka ke bawah ada 3 kemungkinan juga, yaitu parabola memotong sumbu X di 2 titik sehingga A kurang dari 0, D lebih dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian parabola menyinggung sumbu X, A kurang dari 0, D sama dengan 0. Gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir, parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. A kurang dari 0, D kurang dari 0. Bentuk yang terakhir ini kita sebut definit negatif, yaitu nilai fungsi kuadrat selalu bernilai negatif untuk sembarang nilai X. Sehingga definit negatif grafiknya selalu berada di bawah sumbu X. Jadi berapapun nilai X yang kita substitusi, maka akan menghasilkan nilai Y yang negatif. Sehingga syarat untuk definit negatif adalah A kurang dari 0, D kurang dari 0. Kalau kita perhatikan antara definit positif dan definit negatif, mereka memiliki kesamaan, yaitu D-nya sama-sama kurang dari 0. Yang membedakan hanya A-nya. Untuk definit positif, A-nya lebih dari 0, sedangkan untuk definit negatif, A-nya kurang dari 0. Soal pertama, jika kurva Y sama dengan A-2 X kuadrat plus akar 3 dikali 1 min AX plus A-2 selalu berada di atas sumbu X, bilangan bulat terkecil A-2 yang memenuhi adalah, ini adalah soal SIMAK UI tahun 2018.
Pada soal dikatakan bahwa kurva Y selalu berada di atas sumbu X. Artinya definit positif. Sehingga kita gunakan syarat definit positif, yaitu koefisien X kuadrat harus lebih besar dari 0. Yaitu A-2 lebih besar dari 0 atau A lebih dari 2. Ini kita sebut pertidaksamaan 1. Berikutnya yaitu syarat diskriminan kurang dari 0. Rumus diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, maka akar 3 dikali 1 min A dikuadratkan dikurang 4 dikali A min 2 dikali A min 2 kurang dari 0. Atau 3 dikali 1 min A kuadrat min 4 dikali A kuadrat min 4A plus 4 kurang dari 0. Kalau bentuk tersebut kita rapihkan, kita akan peroleh 3A kuadrat min 6A plus 3 min 4A kuadrat ditambah 16A min 16 kurang dari 0. Diperoleh min A kuadrat plus 10A min 13 kurang dari 0. Kedua ruas kita kalikan dengan min 1 sehingga A kuadrat min 10A plus 13 lebih dari 0. Ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Kemudian saya akan cari akarnya, namun karena bentuk tersebut yaitu A kuadrat min 10A plus 13 tidak bisa difaktorkan, maka saya cari akarnya dengan rumus Al-Khawarizmi atau rumus ABC. Kalau kita hitung dengan rumus ABC, kita peroleh akarnya yaitu A1,2 sama dengan 5 plus minus 2 akar 3. Atau A1 sama dengan 5 min 2 akar 3, A2 sama dengan 5 plus 2 akar 3. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat A kuadrat min 10A plus 13 lebih dari 0 adalah A kurang dari 5 min 2 akar 3 atau A lebih dari 5 plus 2 akar 3. Saya mengerjakannya ini dengan menggunakan solusi cepat pertidaksamaan kuadrat yang sudah saya bahas pada episode yang lalu. Penyelesaian ini saya beri nama pertidaksamaan yang kedua. Hasil akhir adalah irisan dari pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Untuk tahu hasil irisannya, kita bisa coba buat garis bilangan. Di sini ada 3 titik yang kita pasangkan, yaitu 5 min 2 akar 3, 2, dan 5 plus 2 akar 3. 5 min 2 akar 3 panahnya ke sebelah kiri. 5 plus 2 akar 3 panahnya ke sebelah kanan. Ini dari hasil pertidaksamaan 2 yaitu A kurang dari 5 min 2 akar 3 atau A lebih dari 5 plus 2 akar 3. Sedangkan untuk angka 2 panahnya akan ke kanan. Sesuai dengan hasil dari pertidaksamaan 1 yaitu A lebih dari 2. Sehingga kita ketahui bahwa ternyata irisannya yaitu yang garisnya numpuk paling banyak yaitu saat A lebih dari 5 plus 2 akar 3. Sehingga hasil irisannya adalah A lebih dari 5 plus 2 akar 3. Kemudian karena di soal ditanyakan adalah bilangan bulat terkecil A-2, maka di sini A lebih dari 5 plus 2 akar 3, saya ganti angkanya yaitu akar 3 itu sekitar 1,7. Kita kalikan 2,
kemudian kita tambahkan 5, kita akan peroleh hasilnya 8,4. Sehingga A lebih dari 5 plus 2 akar 3 bisa dituliskan dengan A lebih dari 8,4. Karena di soal diminta adalah bilangan bulat terkecil A-2, maka kedua ruas saya kurangi dengan 2. Sehingga A-2 lebih dari 8,4 kurang 2. Atau A-2 lebih dari 6,4. Sehingga bilangan bulat terkecil A-2 yang memenuhi adalah yaitu angka 7. Karena bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 6,4 adalah angka 7. Soal kedua adalah soal SBMPTN tahun 2014. Jika 0 kurang dari A kurang dari 10, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus 2ax plus 10 memenuhi sifat. Pada soal disebutkan 0 kurang dari A kurang dari 10. Sedangkan A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Artinya kita punya kesimpulan bahwa A-nya itu nilainya di antara 0 sampai 10 atau bisa kita sebut A bernilai positif atau A lebih dari 0. Kemudian kita akan cek D-nya, diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. D sama dengan 2A dikuadratkan dikurangi 4 kali A kali 10. Atau D sama dengan 4A kuadrat min 40A. Karena nilai A-nya berada di antara 0 sampai 10, maka kalau kita substitusikan nilai A tersebut, kita akan peroleh nilai D kurang dari 0. D-nya akan selalu negatif. Kalau kita ganti A-nya dengan angka-angka di antara 0 sampai 10. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Ini adalah definit positif. Sehingga jawabannya adalah opsi B, yaitu selalu positif. Nilai fx-nya akan selalu positif. Soal ketiga, diketahui fungsi mx kuadrat min 2x kuadrat plus 2mx plus m min 3. Agar fungsi tersebut senantiasa berada di bawah sumbu x, maka nilai m yang mungkin adalah, ini adalah soal SIMAK UI tahun 2009. Pada soal dikatakan bahwa fungsi selalu berada di bawah sumbu x, artinya selalu bernilai negatif atau definit negatif yang syaratnya A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. Bentuk fungsi pada soal dapat ditulis m-2 x kuadrat plus 2mx plus m min 3. Karena definit negatif, maka A kurang dari 0. A di sini adalah M min 2, sehingga M min 2 kurang dari 0, M kurang dari 2. Syarat selanjutnya yaitu D kurang dari 0, atau B kuadrat min 4AC kurang dari 0. 2M dikuadratkan dikurangi 4 kali M min 2 kali M min 3 kurang dari 0. Kalau bentuk tersebut kita rapikan, kita akan peroleh 20M min 24 kurang dari 0, 20M kurang dari 24, M kurang dari 24 per 20. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh M kurang dari 6 per 5 atau M kurang dari 1 per 5. Untuk mencari hasil akhirnya, yaitu kita akan iris hasil dari M kurang dari 2 dan M kurang dari 1 per 5.
Caranya yaitu dengan membuat garis bilangan. Saya pasangkan dulu angkanya, yaitu 1/1/5 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. M kurang dari 2, maka panahnya dari 2, panahnya akan ke sebelah kiri. M kurang dari 1/1/5, maka panahnya pada saat 1/1/5 juga ke sebelah kiri. Sehingga irisannya, yaitu yang garisnya numpuk paling banyak, di sini ada 2 tumpuk, yaitu saat M kurang dari 1/1/5. Maka nilai M yang mungkin adalah M kurang dari 1/1/5, yaitu yang C. Ya adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.